Selamat pagi Bu Nini, Bu Kli, dan Bu Reni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Guru Salawatun, NIM saya 162114096. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul pengaruh Good Corporate Governance dan Firm Size terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Studi empiris pada perusahaan non-jasa keuangan peserta Corporate Governance Perception Index yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2018. Yang melatar belakangi penelitian saya kali ini adalah bisa kita lihat dari krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 97 sampai tahun 98 yang mengakibatkan buruknya kinerja keuangan perusahaan Indonesia, yang mana akibatnya lagi adalah banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia yang mengalami kebangkrutan. Nah, penyebabnya adalah mengapa Indonesia tidak bisa bertahan dari krisis ekonomi tersebut adalah dikarenakan tata kelola perusahaan Indonesia belum mumpuni atau diterapkan belum sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian penerapan tata kelola perusahaan atau GCG dipandang mampu untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Alasannya adalah prinsip-prinsip yang terkandung dalam GCG dan juga mekanisme GCG mampu mengakomodasi keinginan para antara perusahaan dan stakeholdernya, sehingga resiko-resiko semacam biaya-biaya kerugian akibat dari kesalahan kesalahan investasi dan dapat dicegah, sehingga kemudian memfokuskan manajemen bekerja lebih efisien dan efektif pada tujuan perusahaan. Nah, kemudian juga GCG juga mampu untuk menghilangkan asimetri informasi, sehingga fokus dari para manajemen perusahaan itu dapat terjaga untuk bekerja sesuai dengan arah dan tujuan perusahaan. Nah, maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan dapat membaik atau meningkat. Berikutnya adalah ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yakni adalah ukuran perusahaan. Nah, ukuran perusahaan itu dapat dilihat dari total aset atau total penjualan perusahaan. Nah, perusahaan yang semakin besar itu dipandang mampu atau lebih stabil atau lebih dewasa. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan yang lebih besar itu memiliki daya tarik tersendiri dan tingkat kepercayaan dari investornya yang lebih besar. Nah, kemudian juga jika semakin besar perusahaan itu punya daya atau kemampuan lebih untuk menciptakan produk, sehingga produk itu akan menjadi laba. Nah, maka dari itu, dari kenyataan bahwa perusahaan besar tersebut mempunyai banyak keunggulan, maka para manajemen itu akan bekerja lebih efektif, lebih efisien, lebih keras, sehingga nantinya dapat meningkatkan kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Dari latar belakang tersebut, rumusan pertanyaan penelitian yang dapat saya buat adalah yang pertama, apakah GCG berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan? Yang kedua, apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan? Berikutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang saya gunakan dalam penelitian kali ini adalah yang pertama itu ada teori keagenan, yang berikutnya adalah good corporate governance, berikutnya ada firm size, berikutnya ada kinerja keuangan perusahaan, dan juga pengembangan hipotesis. Metode penelitian. Jenis penelitian kali ini adalah deskriptif kuantitatif. Data penelitiannya itu bersifat data sekunder. Data yang digunakan itu adalah skor CGPI dan juga data keuangan perusahaan. Kemudian teknik pengumpulan data itu menggunakan teknik dokumentasi. Metode penelitian, variabel penelitian. Pada penelitian kali ini ada dua variabel independen. Yang pertama adalah good corporate governance yang diproyeksikan melalui skor CGPI. Yang kedua ada firm size yang diproyeksikan melalui total aset perusahaan. Nah, variabel dependennya adalah kinerja keuangan perusahaan yang diproyeksikan lewat return on equity. Gambaran umum objek penelitian. Data penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Nah, ada kriteria sebelumnya yang telah ditetapkan sehingga didapatkan 14 perusahaan yang memenuhi kriteria dengan total 46 tahun perusahaan. Selanjutnya ada analisis data. Ada statistik deskriptif untuk melihat
rata-ratanya, minimum, maksimal, dan standar deviasi dari data-data yang digunakan. Kemudian ada uji normalitas dan juga ada uji asumsi klasik, yang mana dalam mode regresi ini telah lulus semua uji-uji tersebut. Berikutnya adalah hasil uji hipotesis 1, pengaruh antara GCG terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Nah, hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,012, yang mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Nah, hal ini berarti GCG berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini juga mendukung penelitian dari Indarti dan Extalius tahun 2013 yang menyatakan bahwa GCG itu punya pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini berarti masalah-masalah dalam teori keagenan seperti kesalahan investasi, kemudian biaya-biaya yang timbul dari kesalahan investasi tersebut, kemudian juga ada asimetri informasi, itu dapat diselesaikan melalui penerapan GCG. Sebagai contoh adalah dengan menerapkan prinsip GCG dan mekanisme GCG yang terwakilkan oleh Board of Director, mampu menjadi pengawas penggunaan keuangan perusahaan, kemudian juga mengawasi kinerja manajemen, kemudian juga menjadi jembatan penghubung antara perusahaan dengan para stakeholdernya. Nah, sehingga perusahaan itu dapat mengakomodir keinginan dari stakeholdernya, mencangkup misalnya konsumen berkeinginan untuk produk yang seperti apa, kemudian stakeholder yang pemilik saham inginnya seperti apa tentang labanya dan lain sebagainya, sehingga manajemen itu punya tujuan, punya ketetapan tujuan untuk bekerja. Nah, sehingga manajemen itu tidak lagi bekerja semaunya sendiri. Nah, bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, timbal baliknya adalah kinerja keuangan perusahaan yang semakin baik. Kemudian hasil uji hipotesis kedua, yakni pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, dari hasil uji statistik menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,649, lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan itu tidak berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Indarti dan Extalius tahun 2013 dan juga penelitian dari Rufron tahun 2017. Sebabnya itu kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang besar itu mempunyai resiko atau masalah-masalah keagenan yang juga besar pula. Nah, perusahaan-perusahaan yang besar juga mempunyai biaya operasional yang besar, sehingga laba yang dihasilkan kemudian untuk dikembalikan kepada para investor atau pemegang saham itu juga sedikit. Nah, kemudian perusahaan-perusahaan dalam penelitian kali ini itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar dan juga mempunyai anak perusahaan yang banyak, kemudian mempunyai diferensiasi produk yang berbagai macam. Nah, sehingga cakupannya bisnisnya juga besar. Kemudian karena cakupannya bisnisnya besar dan juga ada diferensi produk, maka dapat terjadi resiko-resiko seperti kesalahan investasi produk atau kemudian kesalahan pengembangan produk, dan juga bisa juga terjadi asimetri informasi sebab kontrol terhadap banyak perusahaan itu menjadi mengendur. Nah, sehingga risiko terjadinya kinerja keuangan yang buruk itu juga lebih besar. Nah, penelitian kali ini juga tidak mendukung penelitian dari Singapura Boko tahun 2011. Nah, beliau menyatakan bahwa semakin besar perusahaan, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang, kemudian barang tersebut atau produk tersebut akan cepat untuk berubah menjadi laba. Nah, namun kita bisa melihat bahwa 10 tahun belakangan ini itu daya beli masyarakat itu tidak stabil. Nah, hal ini bisa kita buktikan dengan melihat tingkat inflasi yang fluktuasi dari 10 tahun terakhir ini. Nah, sehingga dari tingkat inflasi yang fluktuasi tersebut kita bisa melihat bahwa perputaran uang di dalam
pasar ekonomi kita itu tidak stabil. Nah, ini juga bisa diartikan bahwa daya beli masyarakat itu kurang, sehingga pendapatan perusahaan dalam hal ini keuntungan atau laba juga akan sedikit kurang. Selanjutnya adalah kesimpulan dan juga saran. Yang pertama itu kesimpulan, kualitas penerapan dari GCG itu dari penelitian ini akan terlihat akan sebanding dengan kinerja keuangan yang dihasilkan. Selanjutnya adalah ukuran perusahaan itu tidak selalu menjadi tolak ukur untuk kinerja keuangan yang lebih baik, tetapi kinerja keuangan itu masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Misalnya ada seperti tadi tingkat inflasi, daya beli masyarakat, dan juga dari ekonomi nasional. Nah, berikutnya adalah saran. Yang pertama itu bagi perusahaan untuk terus meningkatkan penerapan GCG secara berkesinambungan, sebab dari hasil penelitian ini juga ada manfaat yang positif dari penerapan GCG, yakni kinerja keuangan yang meningkat. Kemudian bagi penelitian selanjutnya diharapkan atau mungkin dapat menambahkan sektor lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini, sehingga nantinya penelitian tersebut lebih banyak data dan juga lebih bervariatif. Selanjutnya adalah sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.